Selamat pagi Pak Nil di Bali. Panelnya barusan bisa naik Pak kemarin sore. Sekarang pakai PLTS kWh sudah 9, kemudian running 400an watt. Yang ini lampu DC ya. Untuk penerangan bisa difungsikan manual on, manual off atau auto. Nah, ini on. Kondisi dalam seperti ini. Ini saya tandain koneksinya semua. PLN beban, pompa DC, lampu DC. Kemudian yang atas ini MCB fuse untuk lampu DC sama pompa DC. Kalau yang ini MCB AC. Ini WiFi untuk PLN, kemudian WiFi untuk PLTS. Saya coba dulu, nanti kalau siap kirim saya info. Selamat pagi Pak Nil. Saya mau coba menjelaskan desain dari panel ini. Karena ini sifatnya custom, jadi takutnya nanti kalau ada trouble saya tidak ingat desainnya. Panel ini sudah kemarin running 3 hari. Pemakaian sudah dipakai ini ya, 36,7 kWh. Desain panel ini jadi yang mode ini priority PLTS, kalau diarahin ke sini priority PLN. Ini kemarin salah tulis auto, sudah saya ganti PLTS. Kemudian yang ini khusus untuk lampu DC, penerangan DC, bisa difungsikan auto, on dan off. Untuk dalaman panelnya ada monitoring WiFi, yang sana itu jalur PLTS atau inverter yang dibaca. Kemudian yang bawah ini jalur PLN yang dibaca. Nanti untuk settingnya sudah ada videonya, nanti saya kasih link untuk cara setting connect ke WiFi. Untuk batas tegangan terendah jalur inverter atau AC dikontrol sama SCC ini Pak. Kemudian untuk jalur tegangan terendah DC di bagian pompa dikontrol sama LVD ini. Kalau untuk jalur penerangan bypass tanpa kontrol, karena perhitungannya kalau baterai 200 Ah kali 2 dengan beberapa titik lampu 5 watt masih cukup. Tapi nanti dikondisikan ada space ya di LVD itu untuk penerangan kalau misal baterai habis. Untuk batas tegangan terendah inverter dikontrol sama SCC ini di D03. Saya taruh di 12 volt. Ini perkalian 2 ya, jadi otomatis membaca sistem baterai. Kalau 12 berarti kali 2, nanti saat baterai di 24 volt akan switch ke PLN. Taruh di tengah karena untuk space pompa DC. Untuk pompa DC nya dikontrol batas tegangan terendahnya oleh LVD, saya taruh di 21,5. Jadi masih ada space untuk lampu DC, karena lampu DC ini tanpa lewat LVD dan tanpa lewat SCC. Kemudian di sini ada 3 relay tertulis RAC, RDC, RDC. Ini yang berfungsi sebagai ATS ya. Ini men-switch balik saat relay ini mati. Relay ini dikontrol sama loadnya SCC ini. Kemudian relay yang ini dikontrol sama LVD ini. Jadi saat tegangan terendahnya dia off, pompa DC tidak bisa dipakai. Untuk penerangan masih bypass, masih nyala. Penerangan dikontrol sama timer ini, bisa difungsikan auto, on dan off, bisa lewat sini atau lewat selektor di depan. Sekarang saya akan simulasikan jika tegangan baterai habis. Di situ ya lampu masih nyala, kemudian pompa masih nyala. Kemudian untuk tampilan depan
baterai sekarang di 100%. Saya akan turunkan baterainya. Saya taruh pembacaan di volt saja, volt, jadi biar enggak bingung, bukan capacity. Tadi settingan di 12 volt dengan perkalian 2, berarti dia di 24 volt, kisaran segitu. Nanti akan switch ke PLN. Dia akan switch PLN karena dianggap baterainya habis, karena settingnya tadi di 12 kali 2 berarti 24 volt. Kemudian untuk load DC, pompa dan lampu ini masih nyala ya, karena settingannya lebih rendah. Kemudian akan saya turunkan. Tadi disetting di 21,5, atau kalau misal mau merubah ya enggak ada masalah, nanti bisa dirubah sendiri. Ya, di posisi 21,5 kisaran segitu nanti pompa DC nya akan mati, tetapi untuk lampu penerangannya masih hidup. Jadi masih ada space sampai 21 untuk lampu DC. Dengan baterai 2 kali 200 Ah masih cukup. Kemudian kapan ini akan balik lagi, nyala lagi? Kalau ini tadi reconnect di setting di 2, berarti nanti pompa DC bisa nyala lagi di 21,5 ditambah 2, berarti di 23,5. Lampu DC nyala lagi. Lampu DC, pompa DC nyala lagi. Untuk inverternya belum off. Untuk reconnect nggak bisa disetting, dia ngikutin default dari SCC sampai 100% atau 26 ke atas Pak, nanti baru bisa inverter on lagi. Kita tunggu. Kalau lewat SCC ini ada delay ya. Lah ini nanti pindah pakai PLTS lagi, lampunya nyala. Untuk mengetahui ini ditandai di sini Pak, apa namanya, ada tanda out di sini. Kalau tanda outnya ini keluar berarti inverter bisa jalan. Kalau tanda outnya ini tidak ada berarti inverter off. Untuk wiring ke WiFi saya ndak bahas di sini karena terlalu panjang. Saya cuman mau menunjukkan ini PLTS sudah kepake berapa untuk PLN dan PLTS. Ini PLTS ya, sudah terpakai. Ini maksimal hampir 10 kWh, minimal di 5 kWh untuk PLTS. Kemudian yang untuk PLN paling tinggi hampir 3 kWh, jadi sudah running itu mulai 3 hari yang lalu. Terus saya coba ini, saya matikan jalur PLN begini. PLN saya coba matikan ya, saya matikan dari sini, tapi ini tidak perlu sih sebenarnya.
untuk cek aja kalau sudah connect. Nah seperti ini, mati, pindah PLTS. Kemudian saya nyalakan lagi, pindah PLN. Ini fungsi ini enggak penting sebenarnya. Kemudian saya akan reset, saya hapus dari perangkat ini, jadi nanti bisa set untuk pengaktifan hidup, itu yang penting. PLN saya hapus di sini. Nanti lampu di situ hijau akan kelap-kelip. Hapus perangkat, konfirmasi. Udah. Posisi mati ya, itu yang jalur PLN. Kemudian yang jalur PLTS saya hapus. Hapus perangkat, konfirmasi. Nah mati juga. Jadi nanti bisa disetting sendiri Pak. Ini sudah kembali ke default settingan pabrik. Untuk pemasangan nanti saat instalasi baterai naik dulu Pak ya, baru solar panel. Kalau untuk matikan solar panel kemudian baterai. Di sini ada fuse MCB beban, kemudian ini untuk jalur lampu, kemudian ini jalur pompa DC. Semua sudah ada tulisannya, jadi jangan sampai salah.